banyak nih di Aceh nih Cuma detail aja. ngaku-ngaku senior. Mana satu karya jurnalisnya yang membuat gempar Aceh? Mana? Nggak ada, cuma nulis. Demikian kata bapak ini, demikian kata bapak itu. Itu anak SMA pun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi pastinya sama Baba Ali. Dan kali ini di hari peringatan pers, saya akan berdiskusi dalam dunia jurnalistik. Yeah. Bersama orang yang tepat menurut saya. Karni Ilyasnya Aceh ya. Terlalu berlebihan. Enggak, betul Bang. Karena kita sudah nyari search siapa yang cocok nih. Bang Saleh. Banyak yang lain yang top. Enggak Bang. Jadi ceritanya Abang ini komplit. Jadi bukan enaknya aja. Jadi dari ancaman teror dan lain sebagainya itu yang membuat Abang sampai hari ini masih berdiri loh. Ya, jadi udah bersama saya Bang Muhammad Saleh. Ya, assalamualaikum Bang. Selamat Hari Pers. Ya. Terima kasih. Jadi beliau, kalau kalian nggak tahu siapa beliau adalah hari ini adalah pimpinan redaksi Modus Aceh. Ya. Jadi kalau tabloid dan media cyber. Ada online juga. Tabloid, media cyber dan online. Dan tiga itu tabloid oke lah di zaman 10 tahun yang lalu, Bang. Ya kan? Ya. Tapi kan hari ini era digital. Ini sambil santai ya? Sambil santai Bang. Oke, lanjut. Karena berukun. Itu baru asli Aceh itu. Itu rokok Aceh itu. Asli Bang. Jurnalisnya tanpa tar, tanpa apa-apa, original. Tanpa nikotin ya, original. Bahkan daunnya nipah ya. Betul. Oke Bang. Pertama yang saya tanya adalah suka duka menjadi seorang jurnalis. Nah, ya saya kira hampir semua profesi punya suka duka. Oke. Ya, jual warung nasi juga punya suka duka. Buka warung kopi juga punya suka duka. Oke. Nah, tapi bagaimana kita mensiasati suka duka itu? Bagaimana peristiwa-peristiwa, energi-energi negatif yang kita dapatkan, kita balik dia, kita putar dia menjadi energi positif. Sebab menjadi seorang jurnalis itu butuh kemampuan narasi, punya kemampuan literasi, dan insting. Ya, jangan bicara jurnalis kalau kemampuan literasinya nggak cukup. Jangan bicara jurnalis kalau kemampuan narasinya juga nggak ada. Ya, kalau hanya sekedar nyandang gelar wartawan. Nah, itu. Berarti pengalaman penting di situ. Oh ya? Jadi seorang jurnalis. Penting, iya. Dan jurnalis itu nggak bisa dipaksakan. Jurnalis itu dilahirkan. Kenapa saya bilang dilahirkan? Dia harus punya talenta. Nggak punya talenta. Kenapa? Karena disiplin ilmu jurnalis ini walaupun ada fakultas komunikasi, jurusan jurnalistik segala macam. Tapi banyak juga jurnalis yang lahir dari sarjana teknik nuklir segala macam. Nah ini adalah kemampuan bagaimana dia memiliki bakat talenta. Memang sudah ada giving dari Tuhan dari awalnya ya. Iya. Oke, jadi kita tanya sekarang. Tahun kapan Abang menjadi seorang jurnalis? Oh, kalau saya jurnalis itu tahun 90-an ya. Tahun 90-an. Berawal saya dulu menjadi wartawan Harian Islam Indonesia. Harian Islam Indonesia. Ya, saya mulai dari nol. Betul-betul nol. Dari nol, dari koresponden, lepas koresponden sampai saya direkrut menjadi wartawan tetap atau karyawan. Tapi memang sebelumnya saya belajar jurnalistik itu kan sejak mahasiswa. Saya di HMI dulu spesialis saya selain itu saya mengambil pelatihan jurnalistik. Dan saya dulu sebelum di Serabi sambil kuliah saya kerja sebagai wartawan kontrak di Humas PT Harun. Humas PT Harun. Jadi saya dikontrak di sana, ya bukan karyawan tetap, tapi saya dikontrak di bagian humas. Jadi saya bersentuhan dengan banyak wartawan, saya belajar referensi soal itu. Nah, kemudian di HMI saya mengikuti pelatihan jurnalis sampai ke Jakarta. Itulah proses pematangan saya. Berarti hampir. Korek saya mana? Oh iya. Minyak korek. Enggak, sebentar aja. Oh iya, kita join korek ya. Oke. Jadi
Untuk mengawal awal karir jurnalis di Modus atau Modus tahun berapa awal lahirnya? Setelah dari Serambi, saya nggak lama di Serambi. Oh, sempat di Serambi? Iya, saya berawal kan dari Serambi tadi. Oke. Sekitar 2 tahun Serambi, saya hijrah ke Jakarta. Saya bekerja di media Jakarta, di majalah Gama yang sekarang udah nggak ada lagi. Itu adalah reinkarnasi dari senior-senior yang di Gatra sama di Tempo kan. Kemudian saya sempat di majalah Forum Keadilan yang kemudian juga pecah. Tahun 2003 saya pulang ke Aceh. Tanggal 16 April 2003 pertama sekali tabloid Modus itu terbit. Ya. 16 April. 16 April. Berarti sebentar lagi akan genap 18 tahun. Insya Allah. Insya Allah ya. Dan dalam genap 18 tahun, kita udah lihat nih piala-pialanya. Oh iya. Ya, jadi di Warta. Adiwarta. Adiwarta. Oh, anugerah Adiwarta ya. Ya. Ini sebuah anugerah. Ya. Dulu Yayasan Sempurna itu membuat lomba karya jurnalistik. Diikuti oleh semua media nasional, karya-karya terbaik. Baik. Itu diperlombakan. Misalnya kami yang salah satu yang menang itu. Sahrial dan Nasib Atlet Berprestasi. Itu meraih kemenangan. Kemudian Mancong dan Inovasi Seorang Mantan Kombatan. Jadi ada beberapa judul. Kita, kalaupun misalnya kita tidak dapat juara ketika itu, tapi kita masuk dalam finalis. Tapi yang dapat ini ada 4 yang kita juara pertamanya. Yang lain masuk finalis dan terakhir kita juga dapat Mukhtar Lubis Award. Mukhtar Lubis Award ini sebuah lomba karya jurnalistik terbaik yang dibuat oleh Aliansi Jurnalis Independen AJI. Tapi ini dua-dua nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Saya nggak tahu kenapa, kali sponsornya ya. Tapi kalau yang kecil-kecil juga banyak kita ikut lomba aqua segala macam banyak. Jadi semua penghargaan kira-kira totalnya Modus? Ya kalau yang besar ini ya, kalau yang kecil ya ada sekitar 10 lah. Ada soal lingkungan, soal anak, soal segala macam. Dan mohon maaf, kita nggak pernah mau ikut lomba yang di Aceh. Gitu. Jadi di luar Aceh semua? Di luar Aceh semua. Soal lingkungan misalnya kan. Kayak kalau di Aceh biarlah anak-anak wartawan. Kenapa? Kalau di Aceh memang Modus paling top, Bukan Modus paling top. Kita juga kasih kesempatan lah untuk kawan-kawan yang lain. Ya, pertarungan itu kan harus di luar. Kalau di dalam bukan pertarungan ya. Jadi kurang seru. Jadi ini 34 provinsi dia lawan dapat ini. Iya, dan ratusan media. Jadi kita kirim itu diseleksi di malam anugerah itu diumumkan seperti Festival Film Indonesia. Finalisnya adalah misalnya Modus Aceh, misalnya Tempo, misalnya Gatra. Pemenangnya adalah gitu. Ada yang kita menang, ada yang kita masuk finalis gitu. Jadi masuk kalau di WoW itu nominasi lah, masa nominasi pemilihan dan sebagainya. Ya. Oke, Bang. Modus, kita masih dalam konteks Modus. Jadi Modus Aceh ini kan tabloid dan online. Ya, online-nya tanggal 16 Agustus 2016. Itu online-nya? Online-nya. Kalau Modusnya, tabloidnya 16 April 2003. 2003. Ya. Berarti kan dari 16 kita ke belakang sampai 2003 memang tabloid masih marak, Pak. Ya. Masih banyak yang pesan dan lain sebagainya. Itu belum begitu kuat era digital kan. Dan hari ini kan era digital yang semuanya. Bahkan saya nggak pernah lagi pegang koran selain di bandara. Selain di bandara. Media cetak itu gimana, Bang? Saya kira pengaruhnya tetap ada ya. Pengaruhnya tetap ada karena bagaimanapun kalau istilah saya kemajuan teknologi ini kan sunatullah. Nggak mungkin bisa kita lawan. Perkembangan zaman ya. Seiring dengan kemajuan otak manusia kan, temuan-temuan. Tapi saya walaupun ada beberapa yang collab ya. Beberapa ada yang collab, kemudian ada yang beralih ke digital. Tapi saya rasa kekuatan sebuah karya jurnalistik itu ya pada liputannya. Pada liputannya. Kalau kita bisa memberikan yang lebih yang diinginkan oleh publik, oleh pembaca, saya kira kita nggak perlu khawatir. Ya, tapi kalau kita standar aja, cepat atau lambat memang akan digilas oleh zaman. Tetapi memang ada pengaruh dari pembaca. Kalau dulu orang butuh mengeluarkan uang, butuh waktu berjam-jam membuka lembaran per lembaran, halaman per halaman. Kalau sekarang cukup di HP. Cukup sebentar langsung. Cukup di Android. Cuma bedanya kalau dicetak itu in-depth.
lebih dalam. Kalau di online kan straight news dia. Hanya menghilangkan bosan ya. Ya, jadi misalnya terjadi pembunuhan, udah bla bla bla. Tapi bagaimana motif pembunuhan itu, siapa pelakunya, apa yang ada di belakang ini, itu yang kita lakukan dari sejak modus pertama terbit sampai hari ini. Kita ingin selalu membongkar sisi lain dari sebuah data, fakta dan peristiwa. Jadi kalau media lain mungkin kalau saya tanya ini apa, mereka hanya menulis handphone. Oke. Lalu kita tanya lagi kepada si B, ini adalah apa? Ini handphone mereknya X. Oke. Kita tanya lagi ke si C, ini apa? Ini handphone merek X, harganya sekian. Tapi kalau modus, kita coba mengupas, ini adalah telepon seluler atau handphone mereknya X, harganya sekian, produknya segini, kemampuan ini, kelemahan ini, gitu. Ya, pemasangannya begini-gini, isinya dan ini. itu butuh riset. Yes. Dan itu butuh literasi. Butuh data yang... Makanya tidak mudah, tidak semua orang mampu menjadi wartawan modus. Oke. Kalau mau coba-coba jangan jadi wartawan modus. Kalau coba-coba jangan jadi wartawan modus ya. Kalau mau serius silahkan. Oke, jadi menarik memang modus ini menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Bang Saleh tadi, dia mengulik sisi lainnya. Ya. Karena itu membuat orang tidak senang. Tidak senang itu ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Diteror, digranat, ditembak rumah, ditembak mobil. Tapi itu bagian konsekuensi dari resiko. Semuanya abang sudah rasain? Oh iya, insya Allah sudah. Teror? Ya. Sampai mau dibunuh gitu? Oh iya, SMS tuh mau dibunuh. Mobil saya dulu ditembak. Rumah juga diganggu. Tapi bagian dari konsekuensi. Jangan buat rumah di tepi pantai kalau takut diterpa ombak. Itu padahal kebenaran kita. Oh iya, nah, kebenaran. Nah, memang kebenaran media pers itu kan bukan kebenaran absolut. Kebenaran absolut itu kebenaran Tuhan. Tapi bagaimana kita mau keyakinan kita bahwa kebenaran dalam sebuah karya jurnalistik tentu tidak membuat banyak orang tidak nyaman, apalagi kekuasaan. Ketika kita gali itu. Ya, tapi saya kira ini kan soal pilihan. Bukan berarti semua wartawan, semua media mau, enggak juga. Ya kita lihatlah sekarang banyak media-media yang memang. Tapi kan Embel kan mitra pemerintah mereka. Siapa? Itu. Siapa bilang mitra pemerintah? Bukan mitra pemerintah. Enggak ada mitra pemerintah. Ngontrol pemerintah. Media itu adalah kontrol sosial dia. Jadi kalau ada yang bilang media adalah mitra pemerintah, itu media partisan namanya. Tapi bukan berarti kita enggak ini. Artinya begini, kredo jurnalisme jalan tengah itu adalah yang benar tulis benar. Yang salah bilang salah, jangan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu yang terjadi hari ini. Jadi kalau hari pers hari ini 75 tahun menurut saya itu masih ada persoalan secara internal di dalam dunia pers. Soal kompetisi yang tidak sehat, soal kepemilikan modal. Akhirnya apa? Media-media itu pragmatis. Untuk bisa bertahan hidup, jadi jongos. Jadi herdernya pemerintah. Gitu kan? Jadi suruhan memang. Iya. Jadi news by order. Padahal di dalam jurnalistik itu ada coupling sendiri. Iklan itu ada. Nggak mungkin juga media bisa hidup tanpa iklan. Iya kan? Kita realistis juga. Tapi bukan berarti kita menjadi jongos kekuasaan. Undang-undang, harkat dan martabat pers itu tinggi, tapi menjadi rendah ketika ada oknum-oknum pemilik media, oknum-oknum wartawan yang tidak mengerti hakikat ini. Ya, ini hakikat ini. Jadi kalau orang bilang ada idiom pilar kelima, mau keempat, mau ketujuh pun, itu benar. Tetapi prakteknya seperti apa? Contoh, misalnya karena terlalu ketatnya kompetisi, sehingga media melahirkan media-media yang pragmatis. Untuk bisa bertahan hidup, nggak ada cara. Ketergantungan dia kepada pemerintah. Apalagi kita di Aceh, tidak punya industri. Ya, ketergantungan. Lalu ramai-ramailah menjadi herdernya pemerintah. Sedangkan loss dari kontrol. Akhirnya fungsi kontrol itu tidak ada lagi. Nah, jadi publik, masyarakat selalu dijejalin kata bapak ini, kata bapak itu, demikian sebut bapak ini, demikian sebut bapak itu. Jadi kita nggak tahu kebenaran hari ini sebenarnya, karena ditutup kebenaran tuh. Itu dia. Jadi menurut saya wartawan-wartawan yang nggak punya integritas gitu ya harus siaplah mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kan. Yes. Karena sebuah karya jurnalistik itu
bukan kepada organisasi wartawan, tidak juga kepada Dewan Pers. Itu hanya persoalan regulasi, berprofesi dan berorganisasi. Tapi pertanggung jawab seorang jurnalis itu kepada Tuhan dan hati nurani. Jadi kalau saya buat berita nih, apakah berita yang saya buat ini benar atau tidak? Hanya dua yang tahu. Kita sama Tuhan. Allah sama kita. Atau wartawan saya buat berita di lapangan, kirim kemari. Gimana pun dia poles, dia seolah-olah berita ini luar biasa hebatnya. Tapi soal kebenaran itu hanya dia yang tahu sama Tuhan. Saya bisa aja saya ditipu dengan gaya bahasanya yang luar biasa seolah-olah berita ini jadi wah. Tahu-taunya begitu kita cek tidak. Nah, dalam dunia jurnalistik wartawan juga melakukan sikap pembohong. Wartawan juga pernah ditipu. Maka seorang jurnalis itu harus punya kemampuan bagaimana dia memverifikasi, validasi, ya, kemudian konfirmasi. Jadi setiap data fakta yang dia dapatkan dia harus validasi dulu, dia harus verifikasi dulu, dia harus lihat dulu dia harus konfirmasi dulu. Jadi nggak langsung telan, nggak bulat-bulat kayak gitu ya? Iya, saya kan sekarang juga menjadi ketawa saya. Satu sisi pemerintah melalui Dewan Pers membuat regulasi, media harus terverifikasi, wartawan harus kompetensi. Tapi pertanyaannya, kok kualitas media di Indonesia ini, tidak semua ya, mayoritas kok anjlok. Karena begitu mudah, orang datang buat badan hukum, bla bla bla, dirikan media online, yang modalnya juga nggak seberapa, kemudian wartawannya juga nggak perlu kualifikasi, nanti bisa ikut. Setelah dia jadi wartawan bisa ikut. Malah dalam tanda petik, sertifikasi kompetensi itu pun bisa dibeli, dalam tanda petik ya. Organisasi-organisasi tertentu itu tidak ketat. Iya, ya. Contoh misalnya, dalam peraturan Dewan Pers, itu pegawai negeri nggak boleh jadi wartawan. Dan apabila ketahuan, itu akan dicabut kartu kompetensinya. Tapi ada salah satu organisasi profesi wartawan di Indonesia, itu rata-rata pegawai negeri. Kenapa itu diloloskan? Jadi kan ini sakit nih. Jadi ini kalau saya kasih problem satu misalnya, kita kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Tiba-tiba Kapolri mengeluarkan tidak boleh meliput FPI. Menurut abang gimana tuh? Ya, yang nggak boleh meliputnya apanya? Makanya itu perlu literasi dan narasi. Kalau dalam konteks liputan FPI, dalam konteks kaitannya dengan terorisme, mungkin iya. Mungkin ya. Tapi dalam konteks sebagai sebuah karya jurnalistik, mengangkat fakta, data, dan peristiwa apa adanya, ini saya kira keliru. Jadi harus melihat konteks dulu. Jadi nggak bisa juga kita salahkan semuanya Kapolri. Ya, tergantung konteksnya. Nah, kalau konteksnya misalnya mengungkit-ungkit yang sesuatu yang tidak benar menjadi benar, itu enggak. Karena nggak bisa ditutup lagi zaman sekarang. Oke lah, media mainstream tutup. Media sosial, orang bisa live kok sekarang. Bisa lewat Facebook, bisa lewat Twitter, bisa lewat Instagram, bisa lewat Telegram, entah apa-apa sekarang. Orang bisa, ya. Jadi jatuhnya jurnalis warga ya? Jurnalis warga. Ini dunia udah lost. Nggak usah kita main sekat-sekat lagi. Jadi cara pemikiran kita juga harus. Kalau kita tutup-tutupi akan bocor juga. Bocor juga. Nah, oleh karena itu, jurnalis juga harus move on. Tingkatkan kualitas diri. Jangan wartawan kita datang ke kantor pakai etiket tinggi-tinggi, jalan mereng begini, dikepuk orang gitu loh. Kan? Nggak ada lebihnya juga wartawan. Wartawan juga manusia, bukan malaikat. Apalagi saya lihat kadang-kadang saya paling benci tuh kalau ada mobil tempel pes. Emangnya apa wartawan mentang-mentang tempel pes? Kalau dia mati SIM, bebas nggak benar gitu. Jadi wartawan juga bukan warga negara kelas 2, kelas 1 bos. Tetap aja dia warga negara biasa ya. Iya. Rokok lu gitu. Ya, itu yang betul. Jadi seperti bilang ada jurnalis warga. Terus peran jurnalis asli jurnalis itu ini menjadi tantangan. Makanya saya bilang ini menjadi tantangan. Kadang-kadang karya jurnalis warga itu lebih baik, lebih in-depth, lebih dalam. Cuma kan ini persoalan legalitas saja. Soal legalitas, dia tidak terdaftar. Kemudian soal pertanggungjawaban karyanya. Kalau kami ini kan sudah terikat dengan Undang-Undang 4099 tentang pers, terikat dengan kode etik jurnalistik. Pers Indonesia tidak bisa terlalu menganut ajas praduga tak bersalah, tidak menghakimi, harus berimbang. Kemudian terikat dengan etika
Bagaimana seorang jurnalis ketika meliput bertemu dengan nggak bisa, kalau kita di modus ini nggak boleh pakai sendal, ya, nggak boleh pakai oblong. Ya. Kemudian coba bayangkan, ini soal attitude dan soal etika. Seorang wartawan dia sok merasa senior, sok merasa media hebat, lalu ketemu misalnya wawancara Kapolda, Gubernur atau Kajati, pergi ke kantor pakai sendal, pakai baju kaos, mandi pun nggak. Begitu dekat narasumber, mulutnya baunya minta ampun. Ketika narasumber suruh, wah saya nggak suka sama Anda, marah, besok tulis. Pejabat X mengusir wartawan. Gimana nggak diusir, bau badan, bau ketek gitu. Tapi bukan berarti wartawan ini mesti pakai jas ya yang branded ini nggak juga. Tapi rapi, bersih, sehingga narasumber pun nyaman. Nah, jadi seorang jurnalis itu juga bagaimana memberi kenyamanan kepada narasumber. Sebab narasumber juga punya hak tolak. Benar. Nah, dia juga punya hak jawab ketika apa yang kita tulis itu tidak benar. Jadi makanya saya bilang wartawan itu bukan Superman. Wartawan juga manusia biasa. Malah kalau sedikit lah kita bilang dengan kemajuan teknologi sekarang, dengan perizinan media ini begitu bebas, wartawan kan nggak lebih seperti kuli juga sekarang. Gimana itu seperti kuli, Bang? Ya artinya dia kan bekerja. Ya, tapi kalau dia punya profesional, dia akan ada kelas sama kayak pegawai negeri lah. Ada yang kabid, ada yang kabak, ada yang kadis kan gitu. Jenjang karirnya jelas. Nah satu, yang kedua saya mentamsilkan bagi saya pribadi nih, yang membuktikan seorang jurnalis itu pada karyanya, bukan pada kartunya. Mau statusnya 40 tahun di wartawan, mau statusnya wartawan utama, kalau nggak pernah nulis, ya sama aja menipu masyarakat. Tapi walau usianya muda, masih 1 tahun, kemudian kemampuan menulisnya luar biasa, statusnya masih anggota muda, itu lebih baik saya bilang. Jadi banyak nih di Aceh nih cuma detail aja. Ngaku-ngaku senior. Mana satu karya jurnalisnya yang membuat gempar Aceh? Mana? Nggak ada, cuma nulis. Demikian kata bapak ini, demikian kata bapak itu. Itu anak SMA pun bisa. Saya mungkin seperti pemula kita ini, kayak kita ini bisa. Jadi senioritas itu bukan pada umur. Senior itu pada produk. Nah, ada nggak? Ya. Dan kalau yang wartawan yang benar-benar wartawan, dia fresh. Tapi kalau dia bohong Tuhan, dia bohong Nuratinya, lama-lama stroke dia. Nggak tenang kan? Jadi oke Bang, orang biasa. Nah, wartawan juga orang biasa. Ya. Tapi kita tanya nih, orang biasa gimana rasanya kantor dibom? Itu yang itu kok bisa Bang? Itu ya, ini kan kayak saya bilang tadi, ada pemberitaan kami yang membuat orang tidak nyaman. Iya kan? Mungkin kalau yang dia tulis demikian kata bapak ini meresmikan itu nggak ada. Tapi karena kita mengungkap itu, bagi saya dan modus, karena saya selain pimpinan redaksi, saya adalah pemilik. Bagi saya itu pembaca adalah raja, publik adalah raja, pemilik kedaulatan, rakyat itu pemilik kedaulatan. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin memberi sesuatu itu kepada publik, kepada rakyat. Jadi apa yang kami tahu itu yang kami tumpahkan, nggak ada yang kami sembunyikan. Nggak ada yang kami sembunyikan. Mungkin karena itulah orang membuat tidak nyaman. Tapi jangankan saya, manusia biasa. Rasulullah aja membawa risalah kebenaran juga difitnah, mau dibunuh sama pamannya. Iya kan? Iya. Nah, terus, saya belum apa-apanya. Kalau saya misalnya, hanya gara-gara saya dituduh memeras 3 juta, lalu saya dipecat dari anggota PWI, lalu kartu saya dicabut. Bagi saya nggak ada masalah. Orang pertanggungjawaban saya bukan ke Dewan Pers kok. Pertanggungjawaban saya bukan ke PWI kok. Pertanggungjawaban kalian, saya itu ya kepada kalian. Apa artinya seorang Saleh dibandingkan seorang Mukhtar Lubis yang ditahan oleh rejim Orde Lama? Apa artinya saya dibandingkan seorang Rosyan Anwar, Atma Kusuma yang 23 tahun ditekan oleh rejim Orde Baru? Koran Indonesia Raya ditutup, Tempo pernah dibredel, nggak ada apa-apanya. Masih kecil kali Saleh ini. Oh gitu? Iya dong. Pencopotan dari PWI itu? Iya, kecil kali. Bagi saya nggak ada urusan itu. Nggak ada urusan, karena nggak ada syarat itu. Nah, kemudian yang udah masuk itu sekarang, contoh. 2 kali kantor saya dibom, nggak ada pembelaan tuh dari PWI. Sedikit pun. Nggak ada. Itu Asnawi Lawi, rumahnya dibakar mobil mana? Nggak ada. Dia berjuang sendiri sekarang. Jadi,
Kalaulah misalnya, ini saya ilustrasi, kita berjamaah di sebuah masjid. Ya, kalau kemudian sesama jamaah saling tidak mau satu saf, kecuali COVID sekarang ya diatur. Ya, satu hadap ke kiri, satu hadap ke kanan, ngapain kita berjamaah? Sholat aja kita sendiri. Iya kan? Nah, kemudian kan nggak bisa disebut jamaah. Tetapi dalam jamaah juga punya etika. Kalau datang terlambat ya masbuk. Kalau udah kentut ya mundur. Kan gitu kan. Jangan mengganggu saf orang lain. Betul. Nah ini artinya begitu juga. Nah, ini udah kemampuan nggak punya. Jadi karena merasa diri paling senior, media top, status organisasi utama, lalu nggak pindah-pindah di organisasi. Tujuannya apa? Kalau menurut saya karena membuktikan dia nggak mampu. Di dalam organisasi itu ganti-ganti. Wakil ketua, wakil sekretaris, nanti naik pembina. Itu aja orangnya. Itu berarti dia nggak move on, dia nggak percaya diri. Kalau dia percaya diri, saya cukup sekali udah. Nah, begitu ya. Ini kan soal pilihan, Bos. Soal pilihan. Soal pilihan, hidup ini soal pilihan. Gampang aja, Bos. Cara menjalankan itu ya. Iya, hadapilah secara santai aja. Terus kalau media, ada narsum-narsum atau misalnya oknum-oknum yang menawarkan sogokan? Oh, itu Suap-suap? ada. Itu kan tetap ada. Ada. Itu godaan setan yang terkutuk tetap ada gitu. Tapi bagi saya begini prinsip. Saya tidak mau munafik. Oke. Tapi prinsip saya begini. Membangun relasi itu penting. Ketika pertama saya diajarkan oleh orang tua saya dulu. Baik kalau kita gaya hak menyanahe. Oke. Nah, saya misalnya menolong seseorang baik dalam konsep pribadi maupun organisasi. Nah, ketika saya tolong dia merasa tertolong, lalu dia berikan sesuatu, ini saya anggap bagian dari hak saya. Tapi kalau saya nggak melakukan sesuatu bagi orang, lalu dia kasih, saya malah punya hak. Nah, sekarang saya tanya, siapa nama tadi lupa? Ali Baba, Baba Ali. Kambing itu halal nggak? Halal. Sapi? Halal. Ayam? Halal. Kalau kita sembelih tanpa baca basmalah, jadi halal atau haram? Haram. Haram. Babi halal nggak? Haram. Haram. Kalau kita sembelih pakai bismillah jadi halal. Tetap haram lah. Itu dia. Saya nggak mau itu, Bos. Oke. Makanya saya bilang tadi, bukan saya munafik. Kalau saya mau seperti yang lain, mungkin dalam usia modus 5 atau 7 tahun saya udah mampu punya kantor sendiri. Tapi hari ini saya masih kontrak. Apa nggak punya keinginan? Punya. Saya pingin juga punya kantor sendiri. Sehingga saya nggak perlu pindah, bongkar lagi. Tapi ya itu tadi, saya nggak mau menghalalkan segala cara. Jadi simbiosis mutualisme lah. Nah, kan? Oh, kalau ada orang mau bantu, saya bantu. Saya tanya, oke, sekarang saya bantu kamu. Apa yang bisa kamu bantu saya? Oh, beres nih. Oh, enggak. Ada caranya gimana? Kalau Anda mau kerjasama ya di iklan. Nah, jadi dia enak, saya enak. Kita nggak mau munafik. Sama-sama ada haknya. Oh iya, dia juga merasa tertolong dalam hal ini kan. Tapi ya ilustrasi yang terakhir itu yang saya hadapi dalam 2 tahun terakhir ini. Oh. Dalam rejim sekarang macam-macam orang datang sama saya. Ada yang bilang, "Bang, udahlah Bang, Abang jangan idealis lagi lah, jangan sok lah. Apa yang Abang tulis itu justru akan menjadi uang bagi orang-orang tertentu." Nah, saya bilang itu haknya dia, itu rezekinya dia. Nah, saya dapat daging yang halal, daging yang ditulang pun boleh. Kalau kambing itu ada daging-daging, itu juga boleh. Yang penting saya makan halal. Ketimbang dikasih daging paha, tapi daging babi, ngapain? Atau daging sapi yang disembelih tanpa baca bismillah. Udahlah, dengan kita tulis banyak dosa kita, jangan teman-teman lagi dosa lah. Iya. Cuma banyak sekarang jurnalis munafik. Kenapa munafik? Ya, bilang beginilah, nggak boleh terima amplop. Amplopnya nggak boleh, isi amplopnya terima. Kamu munafik itu. Dan saya sebelum jadi wartawan, ketika saya dulu di Humas Harun, saya yang ngasih duit tuh untuk wartawan-wartawan di Los Mame. Yang hari ini katanya nggak boleh begini. Jadi maksud saya fair-fair aja. Ada cara dan kita selalu sebagai umat Islam tentu kita berdoa semoga Allah memberikan rezeki kita dengan cara-cara yang halal gitu. Ya karena Allah juga memberi apa yang kita minta. Ya kalau memang nggak kita minta nggak cara halal, nggak cara halal. Nggak cara halal ya. Makanya saya kadang-kadang bilang sama jurnalis, menjadi jurnalis itu Anda jangan sering lihat ke atas. Kalau Anda lihat ke atas, kenapa orang lain bisa makmur, kenapa Anda enggak? Anda akan melakukan menghalalkan semua cara. Tapi juga Anda jangan sering melihat ke bawah. Kalau melihat ke bawah, Anda tidak termotivasi untuk bisa bangkit. Tapi lihatlah ke depan.
tapi jangan pakai kacamata kuda. Nah, jadi menjadi jurnalis itu nggak mesti nekat, tabrak tembok itu juga tidak benar. Tapi jurnalis itu tahu dia kapan dia mesti nyerang, kapan dia mesti bertahan. Atau mundur ya. Sebab seseorang yang menang itu bukan hanya mampu mengalahkan orang. Seseorang yang bisa dikatakan menang juga bagaimana dia mampu bertahan. Kan itu kan, bukan berarti kita pukul orang KO, itu kita udah menang nggak? Dan hari ini, Modus hari ini dengan begitu banyak masih bertahan. Nah, Alhamdulillah. Ya, sepanjang karir Abang, apa yang mengubah sesuatu di hidup Abang? Menjadi jurnalis yang mengubah. Iya, saya hanya merasa puas, merasa fungsi saya sebagai jurnalis itu bermanfaat ketika apa yang saya tuliskan itu memberi arti bagi orang lain. Tentu tidak bisa memberi arti bagi mayoritas orang. Karena Modus telah memilih jalan sebagai media sisi lain itu. Nah, prinsipnya begini, kalau ada 100 orang yang berdoa untuk Modus hancur, tapi masih ada 10 orang yang berdoa tiap malam Modus itu bertahan, itu yang didengar Allah. Itu yang ijabah kan. Kalau bandit-bandit itu ada didengar kan. Oke, kalau Abang dikasih pilihan, disuruh milih, disuruh bilang 3 media terbaik di Aceh hari ini. Oh, nggak boleh saya sebutkan itu. Kenapa? Itu subjektif. Kalau saya sebut A, marah si B. Yang menurut Abang lah, yang objektif lah, menurut Abang masih oke lah. Iya, karena saya di media. Kalau saya sebutkan nanti tidak objektif. Saya sebutkan media A, marah media si B. Oke. Mereka akan menggugat saya, dasar apa, penilaiannya apa, kriterianya apa, indikatornya apa. Itu. Oke. Kalau saya ubah sedikit, ada media hari ini yang harus bertahan dan patut bertahan di Aceh? Saya kira masih ada media-media di Aceh ini yang masih memiliki idealisme. Ya, cuma kan dalam konstelasi politik hari ini di Aceh maupun di negeri ini Indonesia, media-media seperti itu pasti tidak akan mendapat tempat. Karena itu, ini kan tergantung kemampuan daya tahan. Kalau dia bertahan, sabar, maka dia akan eksis. Kalau enggak, dia akan kolab. Sebab saya lihat enggak ada juga tuh media-media, baik media cetak maupun media cyber yang menjilat pada kekuasaan yang kaya raya, enggak ada juga. Hidupnya gitu-gitu juga. Jadi ngapain pula kita menjual idealisme itu? Tapi masih ada iya. Ya, masih ada iya. Nah, tapi ya ini kan tergantung pilihan. Makanya kalau kami itu, contoh ya tadi pertanyaan, saya ada punya kepuasan batin. Ini bukan karena saya, tapi kita punya andil yang sedikit lah. Misalnya bagaimana kita mengadvokasi korupsi. Itu kan kita dihajar bisa-bisa oleh kelompok-kelompok penguasa. Tapi kami salah satu media yang mampu membuktikan bahwa pejabat ini korupsi sehingga ditangkap KPK di jeblos. Kepala dinas ini ditangkap gitu. Itu kepuasan batin sendiri. Karena menurut saya perjuangan jihad fisabilillah itu kan nggak mesti ke Suriah. Memberitakan yang benar aja kita udah jihad. Jadi memberitakan yang benar. Benar dalam konteks jurnalisme ya. Kebenaran jurnalistik. Jurnalisme, bukan kebenaran absolut. Nanti saya udah kayak ustadz pula lagi kan. Jadi kebenaran melalui data yang dia miliki. Melalui informasi yang dia dapat ya. Yang dia selidiki. Memang karena ada tahapan yang mengeluarkan satu statement di media. Iya, itu yang saya bilang tadi. Kita dapatkan data, fakta, peristiwa itu kita validasi, kita verifikasi. Karena sekarang apa sih yang nggak bisa dipalsukan? Misalnya tiba-tiba pernah wartawan saya membawa pulang data si X begini-begini. Begitu kita uji, ternyata ini adalah data palsu. Kambing hitam lah si X nih. Ya, apa yang nggak bisa dibuat sekarang? Yang nggak bisa dibuat sekarang nyawa. Video bisa diedit. Yes. Nah, sehingga tiba-tiba muncul wajah kita yang perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Kecuali memang Gisel. Memang dia sendiri. Gisel nggak bisa ngelak lagi tuh ya. Lagi. Kemudian foto, bisa dibuat Photoshop. Pokoknya luar biasa lah. Oke. Tiba-tiba sekarang tren di Facebook, rame-rame, kawan-kawan saya yang rambut begini udah pasang rambut gondrong. Saya kira ini sakit udah nih. Ya kan? Nah, ngapain yang gigi gitu? Kan? Nah, saya seperti itu. Oke Bang, terakhir 2 wejangan ya. Kenapa bisa terakhir? Kamu kehilangan pertanyaan? Bukan, masih banyak nih. Tapi 2 terakhir. Pertama, bagaimana masyarakat untuk cerdas memilih media? Ya, saya kira masyarakat juga harus jeli. Kecerdasan masyarakat juga dia harus jeli. Dia harus lihat apa yang dipaparkan media ini benar atau enggak.
Tapi persoalan hari ini kan masyarakat kita kan masyarakat yang pelupa, masyarakat yang butuh instan. Begitu dia nggak lihat isi, dia lihat judul. Ya, makanya semua orang main judul, clickbait namanya. Itu yang jadi masalah. Belum lagi bahasa-bahasa prokem, bahasa-bahasa plesetan yang secara tidak langsung membuat dia justru terjerembab. Misalnya kami lah di modus. Bagi orang yang suka, itu dia WA ke saya, dia inbox saya, lanjutkan bang, kami butuh abang segala macam. Okay. Tapi ada juga yang nggak suka, dari mana modus, modal dusta katanya. Ya. Biasa itu kan, sama kayak media-media lain lah. Tapi kita nggak boleh mundur gitu. Okay. Padahal bagi saya, kenapa saya memilih modus itu pun itu punya arti filosofi. Saya dulu buka-buka teori statistik. Dalam ilmu statistik, modus itu adalah angka yang sering muncul. Dalam terminologi kejahatan kriminal, modus itu adalah rangkaian kata modus operandi. Jadi bagaimana tata cara. Nah mungkin yang pertama itu angka yang sering muncul lah. Makanya modus muncul sampai hari ini. Gitu. Ya muncul sampai hari ini ya. Oke, terakhir. Terakhir mungkin. Untuk jurnalis. Kami harus seperti apa? Ya, kalian jadilah diri sendiri, punya integritas. Karena apa? Saya bilang tadi ya, selain dari kedokteran, advokat, dan beberapa lain diantaranya, satu-satunya profesi yang punya kode etik itu adalah jurnalis. Artinya apa? Bayangkan kalau jurnalis ini tidak punya kode etik, mau jadi apa negeri ini? Mau jadi apa rakyat ini? Diantuk sana antuk sini diadu domba. Tapi karena dia punya koridor, punya cermin, begitu jurnalis sudah meleset, ini loh kode etiknya. Ini undang-undang pokok pers, ini loh etikanya. Karena apa? Karena jurnalis ini ilmu sosial. Jadi semua orang merasa mampu untuk menjadi jurnalis, padahal dia tidak. Beda untuk menjadi seorang dokter, dia harus kuliah di fakultas kedokteran. Untuk menjadi seorang advokat, dia mesti di fakultas hukum. Tapi kalau di jurnalis, kayak saya bilang tadi, tamat SMA pun ada. Malah ada yang asal bisa baca tulis, tamat SMP pun bisa. Karena apa? Ini tergantung pada perusahaan pers. Nah, sekarang sudah ada regulasi. Ya, mesti sarjana, segala macam di beberapa media menerima itu. Jadi, saya kira secara personal, secara pribadi, menjadi jurnalis itu kita harus punya integritas. Tanpa integritas kita nggak bisa. Kita akan terombang-ambing. Nah, kemudian bagi orang yang ingin mendirikan perusahaan pers, tentu dia harus punya ideologi kemana media itu mau dibawa. Nah, bagi saya hari ini, saya lebih baik modus ini collab, tutup, daripada saya menjilat kepada kekuasaan. Itu prinsip. Prinsip. Kalau saya mau menjilat daripada kekuasaan, kayak saya bilang tadi, nggak mungkin kantor saya 2 kali digranat. Nggak mungkin saya diteror, keluarga saya diteror. Mungkin saya udah kapan-kapan saya bisa beli 3 pintu ruko untuk kantor. Apa sih susahnya? Udah ada mesin cetak. Udah ada mesin cetak. Sebenarnya kan nggak mahal-mahal banget tuh. Dulu, sekarang kan nggak penting lagi tuh. Iya, betul. Sekali lagi, saya bukan berarti sok idealis. Saya hanya mempertahankan sesuatu yang memang saya yakini. Gitu. Ya, kan menjadi sakit saya. Modus ini modal saya. Saya berpikir siang malam. Saya yang mengatur strateginya. Saya korbankan hanya untuk sebuah kepentingan pragmatis. Nggak mau saya. Mungkin sekarang nggak masalah, tapi insya Allah anak cucu saya suatu dibuka tuh di Google ya. Kakek aku siapa? Saleh. Gimana kakekku? Pecundang juga sama yang lain. Nggak punya kebanggaan dia. Iya. Ya misalnya hari inilah saya boleh bangga, walaupun ini tidak ada lagi. Tapi satu-satunya media di Aceh yang dapat lebih dari satu ini modus. Dan ini nggak bisa kita beli, bos. Iya. Kan? Nggak bisa kita lobby-lobby, bos. Nah, inilah kebanggaan saya. Dan saya harus membanggakan itu. Sebab saya tahu tidak semua yang ada di Aceh selain kami itu Nurdin Hasan. Ketika itu dia sudah menulis, dia tidak lagi entah masih di Serambi atau sudah tidak. Dia menulis soal anak pang. Nah, dia dapat. Yang lain enggak. Jadi boleh dong saya sedikit sombong. Lu bilang wartawan, mana karya lu kan gitu. Kalau anak Betawi kan. Jadi pesannya kalau lu wartawan, mana karya lu? Iya.
Jadi kamulah jadi wartawan, kamu ungkap misalnya sesuatu soal trafficking misalnya, itu menjadi mempengaruhi opini publik, lalu tulisanmu itu dijadikan konsideran, itu kepuasan bagi kita mengungkap sesuatu yang memang tidak terungkap. Makanya penghargaan. Iya, makanya saya kan sering duduk tuh, saya tanya, ada orang yang kenal saya ada yang enggak, oh jalannya mereng, ID card segede ini nempel, ikut di komisi pers di Polda, di DPR. Saya lihatnya ketawa aja. Tapi saya nggak bisa marah, karena memang begitulah karakter yang dibentuk oleh medianya. Nah makanya kalau di Modus Team, banyak wartawannya yang silent. Kecuali liputan-liputan seremoni di DPR ya. Tapi rata-rata wartawan Modus itu saya didik memang silent. Karena kita memakai model ada investigasi tertutup dan investigasi terbuka. Seperti kemarin misalnya ketika peristiwa 340 kilo narkoba jenis sabu di Pedada. Nah saya turun di sana, saya ketemu orang. Media lain sampai hari ini tidak pernah mengungkap bahwa ada keterlibatan oknum polisi dan tentara di situ. Nah, kita ungkap soal itu gitu loh. Nah, sehingga hari ini kita pertanyakan, udah hampir 2 minggu kok nggak ada konversi pers. Tapi kalau masyarakat biasa 2 hari ditangkap jejer baris, ini kenapa enggak gitu? Nah, satu. Yang kedua misalnya, bagaimana dulu saya sampai debat terbuka dengan Irwandi dan keluarga di media sosial. Itu tertantang bagi saya untuk membuktikan bahwa ada sesuatu yang nggak benar dalam kepemimpinan Irwandi. Tuhan mendengar itu ya masuk. Ini bukan gara-gara Saleh, bukan gara-gara Modus. Apa yang kita tanam itu yang kita petik, bos. Nggak mungkin kita tanam mangga petik, petik buah jambu kan. Kau takut kau dibilang masalah korupsi nggak? Enggak, takut Bang. Ya, pancing-pancing mulai. Kita semua ini. Ya, jadi ya media ini sebenarnya kita mau datangkan orang-orang yang berani ngomong, karena banyak orang yang misalnya dia tidak berani ngomong, padahal dia punya nggak berani atau nggak mau. Ada yang nggak berani, takut nggak Bang? Ya nggak mau berarti kan, nggak mau berarti kepentingannya tinggi. Takut iklannya nggak dapat, hilang. Nah saya sejak rejim baru ini dari 2017 sampai detik ini Modus ini di blacklist oleh pemerintah aja. Tapi saya aku yakin rezeki itu datang. Sampai hari ini. Semua kerjasama saya itu dipotong oleh Nova Iriansyah. Termasuk dengan Bang Aceh, termasuk dengan Kepala Dinas. Tapi saya aku yakin aja. Saya hanya kalau saya malam, saya terbangun, saya tahajud, saya minta sama Allah. Kalau pagi, habis ini saya duha, saya minta. Buktinya Allah masih sayang kok. Ditutup dari sini, terbuka dari sini. Itu yang saya bilang tadi. Jadi nggak usah menghambakan diri pada manusia, bos. Jadi ketika kita apapun itu, misalnya nggak usah bangun media, bangun mie kocok, kebab, lemparkan ke sana, ya kan? Pasrah diri. Pasrah diri. Periode pertama Irwandi juga saya mengkritik. Abu Dr. Mamualim, saya juga kritik. Sekarang juga saya kritik. Kritik dalam arti kata, kalau memang menurut kami ini nggak benar. Tapi lagi-lagi, mana mungkin orang mau dikritik. Ini sesuatu yang berat. Tapi ya kembali lagi, ya terserah dia. Nah, jadi saya nggak mau menghambakan diri. Pada sesuatu ya? Oh iya, kalau misalnya dipanggil oleh Nova, diajak bicara, oke kita bicara. Pada satu pertemuan saya katakan, kalau Bapak benar, saya akan buat benar. Tapi kalau Bapak salah, saya juga akan tulis. Tapi yang terjadi apa? Penguasa, kekuasaan, seolah-olah dia malaikat. Nggak pernah salah. Mau ditulis baik aja. Itu wartawan sakit. Makanya di blacklist. Makanya di blacklist. Karena ada yang nggak baik-baik mau ditulis nih. Oh iya. Kalau kita kan udah dicap. Oh mana Modus ya udah. Ya nggak apa-apa. Udah paham mereka ya. Sebab sehebat apapun saya, kebanggaan yang harus saya berikan itu. Pertama kepada keluarga. Kepada anak. Kemudian kepada masyarakat. Kayak saya bilang tadi. Mana tahu ketika saya nanti sudah tidak ada lagi. Zaman teknologi. Ketika saya jurnalis dulu, itu ketiknya pakai WS, DOS, colok. Sekarang udah pakai ini. Butuh data, pergi ke perpustakaan, ambil fotokopi. Sekarang tinggal buka Google. Nah, kemajuan teknologi ini seharusnya membuat wartawan itu semakin cerdas. Tapi kok semakin bego. Karena apa? Karena malas. Malas membaca. Ya kan? Coba lihat tulisannya. Padahal copy paste semua. Copy paste. Padahal hidup ini adalah dinamis. Misalnya contoh pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, itu kan suatu peristiwa yang terus-menerus terjadi. Hanya lokus deliktinya, tempatnya, pelakunya,
yang ini. Ya, itu aja yang berbeda soal waktu, tahun, tapi modus operandinya sama. Jadi kenapa kita misalnya narkoba hari ini ditangkap sekilo, 4 kilo, 10 kilo kan sama. Coba Sebelumnya gitu-gitu juga. Senin, Rabu, Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu kan gitu-gitu aja kan. Nah, kayak Jakarta kalau ganja dari Aceh aja kerja. Padahal di kebunnya di daerah Bogor itu besar kali. Saya waktu di majalah Forum itu dulu kan saya spesialis saya kan kriminal. Oh, jadi terungkap semua. Ya, saya ikut meliput pabrik ekstasi terbesar tahun 2000 di Tangerang itu. Oke. Itu yang produksinya Angkim Sui namanya. Itu orang Papua, tapi warga negara Belanda. Itu dibongkar oleh BNN waktu itu, kepala BNN-nya itu Dai Bahtiar. Habis bongkar berantakan. Jadi, nah kembali makanya kuncinya di situ. Kalau kalian ingin menjadi jurnalis, karena generasi kalian itu nanti akan berubah. Kemajuan teknologi. Ya sekarang aja orang udah mulai bicara soal kualitas. Kompetensi itu penting, seperti Dewan Pers buat, tapi benar-benar lah. Jangan orang-orang yang, saya lihat ya, udah habis waktu ya? Pertanyaan pun udah habis tadi Bang, tapi kita mau belajar banyak nih. Misalnya saya lihat begini, ada wartawan salah satu organisasi X misalnya, dia ikut uji kompetensi di Banda Aceh, dia nggak lulus. Dia pergi ikut ke Medan, dia pergi ikut ke Riau, sampai sana lulus. Jadi kan udah nggak benar ini. Orang yang nggak wajar bisa mendapat utama, bisa dapat utama. Jadi nggak ada lagi dilihat berapa tahun dia jadi wartawan, apa karya, nggak ada. Pengalaman lah, itu bullshit semua. Bullshit. Jadi kalau bicara teori, ya belajar aja dia satu malam, semua pertanyaan dia bisa dia jawab. Nah, jadi closingnya adalah yang membuktikan kita seorang jurnalis bukan pada usia, bukan pada media, tapi pada apa karya yang kita hasilkan. Mau media kecil, mau media besar, kalau karya yang kita hasilkan itu besar, maka dia akan menjadi besar. Tapi kalaupun media besar, kalau karya kita kecil, kita akan jadi kecil. Jadi yang membuat kita besar, membuat kita kecil itu ya diri kita sendiri. Baik, thank you. Jadi itulah, kalau lo wartawan, lo jurnalis, mana karya lo? Iya, mana karya lu? Iya. Ya kan gini nih, misalnya seperti orang belajar silat. Oke. Ya. Oke. Orang belajar silat. Tanya, kamu belajar silat udah sampai mana? Oh, sampai pendekar saya. Kira-kira selama kamu menjadi pendekar silat tuh event apa aja yang kamu ikut? Nggak ada, cuma tingkat kampung. Ngapain? Tapi kalau kita seorang karateka, seorang kempo, judo, kau prestasi kau apa? Saya dari Pora, saya dari Porwil, saya dari PON, saya kejuaraan dunia. Kan gitu. Baru namanya kita atlet. Jadi kalau mulai dari kita belajar karate, asik main di kampung, itu namanya ayam sayur, ayam kampung. Nah begitu juga misalnya seorang tentara, begitu dia masuk tentara, Pak, karir Bapak apa? Oh, saya masuk Bintara tahun sekian. Kemudian saya direkrut menjadi pasukan khusus. Saya pernah ikut operasi di sini. Saya pernah menjadi ke Kongo, saya ke Libanon. Itu kan catatan buat anak cucu. Tapi kalau Bapak berapa tahun jadi tentara? 30 tahun. Tugas di mana? Di Koramil. Iya kan? 30 tahun di Koramil. Di Koramil terus. Berarti kan nggak bisa. Bapak polisi, iya. Berapa tahun? 40 tahun saya di Polsek. Enggak lah. Tapi kan dia pernah di Serse, pernah di Intel, pernah di Brimob, kan gitu, pernah ikut operasi, kan gitu. Itu baru ya. Itu baru rokok dulu kita. Ya, jadi rokok closing. Jadi jurnalis yang saya poin satu lah, jurnalis adalah jujur. Pada dirinya dan ya. Dan Tuhan. Itu selamat Hari Pers Nasional kepada teman-teman kita, kepada teman-teman di Modus juga. Makasih. Jangan pantang mundur. Bang Saleh juga ada podcast sisi lain. Jadi jangan lupa juga singgah-singgah ke podcastnya Bang Saleh, podcast sisi lain. Like, share, and subscribe keduanya kami, Bahaba Bali dan podcastnya sisi lain. And sekali lagi Bang, selamat. Ya, saya waktu kamu WA saya jadi heran. Saya pikirnya apa podcastnya Turki apa? Baba Bali ya. Baba. Karena ada kebab Baba Ali. betul. Karena karena saya manggil Bapak
Baba, karena saya lahir di Saudi. Kalau saya panggil Bapak Abah. Abah. Abah, tapi udah almarhum. Oke. Lahir di Saudi ya? Berarti bahasa Arab bisa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Kalau saya cuma anak ashabu ilal madrasah. Oke guys, see you ke konten-konten lain bersama Bang Saleh insyaallah nantinya.